Sudah genap 1 tahun sejak pelantikan pengurus OSIS periode 2019-2020. Kini, pengurus OSIS SMK Negeri 3 Kudus membutuhkan pemimpin yang baru. Dan pilihannya ada di tangan kalian. Siapa yang cocok untuk memimpin, siapa yang tidak cocok untuk memimpin. Di sini sudah ada 3 calon yang nanti akan memimpin OSIS SMK Negeri 3 Kudus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Putri Anggraini dari kelas 12 APHP 1. Di samping saya ada Muhammad Wahyu Akbar Maulana, ada Riza Afdoli, dan ada Muhammad Syafiq. Wahyu Akbar Maulana, calon ketua OSIS nomor urut 1. Dan Muhammad Syafiq, calon pengurus OSIS nomor urut 2. Riza Afdoli, calon ketua OSIS nomor urut 3. Di sini akan ada pertanyaan untuk mereka, dan saya harap jawaban-jawaban mereka dapat menjadi penentu kalian untuk memilih siapa yang cocok menjadi pemimpin di sini. Pertanyaan pertama, ini kan lagi ada di masa pandemi. Kira-kira program kerja yang bisa dilaksanakan apa sih? Dan untungnya buat warga sekolah itu apa? Dan juga bagaimana pelaksanaannya. Kepada Kak Akbar, silahkan dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kerja pengurus OSIS di masa pandemi, mungkin saya nggak memberikan terlalu banyak, cuma berapa saja ya. Salah satunya, kita sebagai pengurus OSIS, mungkin kita besok akan mengadakan baksos. Baksosnya yaitu kan apa? Baksos nggak harus mengeluarkan dana. Salah satunya kita baksos membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya sekitar apa daerah sini saja. Manfaat apa? Untungnya apa? Biar warga sekitar sini tuh pikirannya, oh anak SMK itu ternyata cinta lingkungan, cinta kebersihan juga. Dan jika kita adakan acara tersebut secara rutin terus menerus kan juga baik juga untuk lingkungan. Nah, itu juga bisa menarik para calon peserta didik baru agar mau ingin mendaftar ke sini. Untuk yang melaksanakan baksos itu siapa saja, Kak? Untuk melaksanakan baksos, mungkin kita mulai dari pengurus OSIS dulu. Kalau bisa berjalan lancar, mungkin kita minta perwakilan kelas atau gimana kan. Terus selanjutnya kita bisa kembangkan lagi. Dan mungkin yang lain ada tanggapan atau sanggahan kepada Kak Syafiq? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat moderator Kak Eka. Ya, sama-sama. Di sini saya mau menyanggah sanggahnya Mas Akbar. Mohon perhatiannya. Baksos di lingkungan sekolah. Saya tuh sedikit menyangkal ya Pak, soal planningnya kakak yang kurang tepat gitu. Kan ini adegannya masih corona gitu, nggak mungkin kan banyak siswa yang gerumun ke sekolahan buat baksos, ya kan Kak? Ya. Itu sanggahan saya yang pertama. Soal kedua, Mas Akbar tadi bilangnya perwakilan gitu. Gimana Mas Akbar minta perwakilan ke setiap kelas, bagaimana caranya gitu? Ya. Terima kasih untuk sanggahannya kepada Kak Syafiq. Yang pertama tadi masa pandemi. Nah, itu kan kalau adanya saya membuat acara pesertanya cuma pengurus OSIS kan nggak terlalu banyak sih Kak. Jadi nggak terlalu besar lah kemungkinan untuk penyebaran COVID. Nah, di situ juga waktu kita melakukan acara kita juga harus menaati protokol kesehatan. Jadi wajib memakai masker. Jadi buat penyebaran COVID-nya mungkin kecil lah kemungkinan. Terus yang kedua, untuk permintaan cara meminta perwakilan kelas, kita kan sini nggak bekerja sendiri sih Kak. Kita ada pembina, kita minta bantuan pembina untuk
mengirim lah untuk mengirim permintaan ke grup-grup kelas kan juga bisa. Ada sanggahan lagi mungkin Kak? Sudah, terima kasih sudah terjawab semua. Terima kasih buat Mas Akbar. Sama-sama. Kak Iza ada sanggahan? Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selain kegiatan baksos tadi, adakah program kerja lain yang rutin dilaksanakan sebelum pandemi, tapi di pandemi ini tuh lebih baiknya dilaksanakan juga? Bagaimana cara kakak supaya bisa terlaksana di masa pandemi ini? Kepada Kak Syafiq, silahkan. Ya, terima kasih buat moderator. Tadi soal program-program yang dulu belum terlaksana, yang sudah terlaksana tapi harus terlaksana lagi saat pandemi. Ya. Contohnya saja soal gelar karya. Pada tahun kemarin gelar karya diadakan secara besar-besaran di SMK. Terus ini kan masa pandemi, tidak mungkin kita akan membuat gelar karya secara besar-besaran. Kita akan menampung kreativitas per kelas-kelas itu dengan secara online, basisnya internet, secara online. Nanti dikirim ke panitia, entah itu mau menyanyi, menari atau gimana, yang penting tentang gelar karya, entah itu tentang kebudayaan apa gimana. Terus soal hari bahasa juga bisa mengirimkan sastra-sastra puisi buatan sendiri tanpa menjiplak dari penerbit-penerbit yang dulu-dulu apa yang lain, itu juga bisa. Terus menghidupkan lagi literasi odol, yaitu berdoa bersama dan membaca kitab suci menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, ada sanggahan? Silahkan Kak Akbar. Ini buat Kak Syafiq ya. Ini tadi saya menangkap ada untuk menghidupkan lagi literasi odol. Literasi odol itu kan kita tahu sendiri lah. Waktu sekolah masuk saja literasi nggak begitu berjalan lancar. Nah, ini kok mau diadakan lagi padahal situasinya di sekolah aja daring. Apakah efektif, Kak? Ya, itu maksud saya tuh gini. Tahun kemarin literasi odol bisa berjalan ya lumayan lancar lah. Ini kan masa pandemi. Nanti kita minta agen-agen sebelumnya saat masa belum pandemi untuk membuat literasi odol secara online. Kalau dia tidak melaksanakan, itu urusan dia sama Tuhannya. Karena itu menyangkutnya agama. Kita cuma menjalankan planning saya. Kita kasih terobosan baru saat masa pandemi ini, mengamalkan hal-hal seperti itu tentang kerohanian itu malah bagus buat penenangan hati, biar terhindar dari mara bahaya. Maaf agak melenceng sedikit. Terus kalau soal tidak terlaksananya, yaitu tadi yang saya bilang, kita kan sudah membuat planning. Saya minta sama agen-agen yang membuat odol itu, yaitu pada ibu guru kimia itu kemarin, dia yang membuat odol pertama kali. Saya minta ke Bu, kita hidupkan lagi ya nanti odolnya. Terus kita minta bantuan sama itu, minta bantuan wali kelas, wali murid, minta bantuan lekas wali murid untuk menghidupkan lagi odol. Kalau dia nggak mau membaca atau dia cuma menipu menulis saya sudah juz ini, itu urusan dia sama Tuhannya. Itu Kak, terima kasih. Oke. Ada sanggahan lagi mungkin? Oke. Saya Pak. Ada? Makasih Mas Syafiq buat waktunya. Nih, kalau kelas dikirimi koordinator seperti pengurus OSIS atau ketua untuk menghidupkan kembali juga bisa apa enggak, Kak? Ya bisa, kan saya sudah bilang, saya sudah membuat planning. Saya bekerja sama itu panitia odol yang tahun kemarin saat sebelum pandemi. Dan nyatanya saat sudah pandemi masih berjalan walaupun nggak nyampe kelas 11. Itu karena apa? Ya karena itu tadi tidak ada koordinasi, jadinya mati. Terus kita minta bantuan kepada wali kelas untuk menghidupkan lagi odol.
Nah, kalau dia tidak mengikutinya atau gimana, kan kita sudah memberi, itu kan saya bilang wajib gitu kan. Kalau dia tidak mengikutinya, ya itu salahnya dia sama Tuhan, tanggung jawabnya sama Tuhan, kan agama. Semisal gini Kak, kalau ada dibuat oleh laporan atau absen gitu gimana? Misal kalau yang nggak ikut. Ya, kayak tahun kemarin kita buatnya laporan lewat WA gitu, absen. Misalnya saya jus 1, nanti kalau saya sudah waktunya timingnya itu 1 minggu, itu 1 jus. Ya, nanti terus absen itu. Safik sudah 1 jus centang gitu Kak maksudnya Kak. Ya, makasih Ya, buat Mas Safik. sama-sama. Nah, lanjut ya. Apakah ada cara lain yang mungkin bisa dimasukkan selama pandemi ini gitu? Bukan acara yang sama seperti tahun sebelumnya. Kepada Kak Iya silahkan. Oke, terima kasih untuk moderator Kak Eka. Ya, semisal diadakan sebagai lomba 17-an, diadakannya secara online gitu Kak. Tentang digelarnya seni, drama, tari, musik solo secara online kan bisa Kak. Nah, semisal lomba 17-annya gitu. Contoh lagi, kalau buat hadiahnya kita kan masa pandemi ini kan kayak susahnya cari sponsor sama itunya. Nah, kita kan berkonsultasi sama pembina OSIS seperti dulu. Kalau udah diterima lah, kita langsung menyelenggarakan. Misal gitu loh. Dan kegiatannya itu kegiatan apa Kak? Ya membuat video online Kak, seperti streaming atau buat challenge TikTok kan bisa. Jadi 17 itu. Oh, seperti challenge TikTok itu. Iya. Kalau Kak Syafiq mungkin kegiatannya apa yang cocok untuk pandemi ini? Kegiatan yang cocok untuk pandemi ini, ya. Setelah saya analisis dan saya telusuri, banyak argumen-argumen dari teman-teman saya yang bilang, "Pik, adakan itu game online, adakan lomba game online, entah itu MOBA, Battleground atau gimana untuk mengisi tadi waktu-waktu yang jedanya panjang." Gitu Kak. Oke, kalau Kak Akbar mungkin kegiatan yang cocok untuk pandemi ini apa? Kegiatan yang cocok untuk pandemi ini ya mungkin kita seperti Kak Ria saya ada kita kelola lagi kayak kelas meeting yang dulunya dilaksanakan secara langsung, sekarang kita rubah menjadi secara online mungkin. Apakah tidak ada kegiatan-kegiatan baru yang mungkin ciptaan kakak sendiri gitu untuk SMK Negeri 3 Kudus selama pandemi ini yang belum dilaksanakan sebelumnya tapi ingin kakak laksanakan di tahun kakak? Adakah? Mungkin belum sih Kak, saya belum dapat pandangan seperti itu. Oke. Saya tertarik dengan jawaban Kak Iza tadi, TikTok challenge. Challenge-nya itu challenge apa? Nah, tiap kelas kan itu challenge-nya ya berbagai macam, ada yang tari, bisa drama, pelawak seperti stand up komedi kan bisa Kak. Terus kalau itu dilaksanakan per kelas aja Kak. Kalau ada yang mau, kalau enggak ya juga enggak apa-apa, enggak perlu paksaan Kak. Kalau tetap tidak ada yang mau, Acara tersebut ya kita wajibkan aja Kak. biasanya pun meskipun acara wajib masih banyak yang tidak mengikuti Kak. Bagaimana itu? Oh gini Kak, itu kalau enggak ya, tapi acaranya ya enggak rame banget, tapi ya kayak misal diberi hadiah mesti ya mau Kak. Kalau Kak Syafiq sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, saya memberi saran aja tadi. Yang dimaksud Kak Abdur itu ada benarnya. Kalau nggak ada yang mau partisipasi, kita koordinasi sama pembina, wali kelas, pasti ada yang pasti ada yang mau ikut. Kita kasih hadiah yang lumayan menggiurkan, seperti uang, misalnya lah, gitu. Kalau soal lomba game saya tadi, kita bisa
pasti banyak yang partisipasi, pasti. Yakin. Ya. Kalau kakak ada tanggapan? Kalau saya dari sedikit nambahin buat Kak Reza ya. Mungkin kalau untuk acara yang kita buat dan mungkin dari kelasnya itu tidak ada yang mau ikut, mau partisipasi ya kita kasih sanksi lah. Mungkin kita kasih sanksi atau kita tegur. Mungkin itu Kak. Nah, selain itu, ini kan lagi di masa pandemi, semuanya serba online. Untuk bertemu pun terbatas. Ini nggak jauh-jauh dulu deh ke siswanya. Coba ke pengurus OSISnya. Apakah pengurus OSISnya bisa kompak di masa pandemi ini? Kan kalian tidak bertemu dengan langsung. Bisa saja kalian bertemu lewat Zoom, lewat Microsoft Teams, atau mungkin Google Meet dan yang lainnya. Bagaimana cara kalian untuk tetap kompak supaya masa pandemi ini tuh tidak ada yang lepas dari tanggung jawabnya? Bagaimana? Bisa ditanggapi dulu? Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu mungkin? Saya. Oke. Ya buat kita menjaga kekompakan ya Kak. Ya. Jaga kekompakan dari tim dari pengurus OSISnya, kita usahakan lah grup setiap hari itu jangan sampai sepi. Kalau bisa kita cari topik pembicaraan, kan juga bisa untuk untuk menambah kekompakan sih menurut saya. Terus topik pembicaraannya itu seperti apa yang akan dibahas di grup itu? Nah mungkin kita bisa tanyakan lah, ini target kita untuk kedepannya itu gimana. Kita minta saran juga buat dari adik-adik kelas. Untuk Kak Syafiq mungkin? Ya, terus tadi saya juga suka dengan pendapat Kak Akbar, dan saya memberi satu lagi, kita bisa mengadakan ini yaitu temu bareng OSIS. Tapi dengan harus tetap mematuhi protokol karena saat pandemi. Kita adakan ya entah itu sebulan sekali, 1 minggu sekali, atau gimana, tergantung nanti kita rapatkan lagi. Itu dulu penjajakan saya dan argumen-argumen yang saya berikan. Oke, untuk Kak Iza mungkin ada? Nggak ada, oke. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Apakah kalian, ada di antara kalian, mungkin masing-masing dari kalian, ada suatu keinginan yang benar-benar keinginan untuk diwujudkan di SMK Negeri 3 Kudus, tapi tidak bisa diwujudkan oleh tahun sebelumnya? Kegiatan yang ingin kalian wujudkan itu apa? Yang tidak terfikirkan oleh angkatan sebelumnya mungkin. Kak Syafiq? Ya, ide-ide yang belum terlaksana pada tahun kemarin yaitu argumen atau asumsi-asumsi teman-teman saya itu soal mengadakan lomba MOBA itu tadi, lomba game. Kita jadikan tahun ini ada untuk mengisi waktu-waktu lenggang, waktu-waktu luang gitu. Nanti kita minta persetujuan dari pembina sama Kepsek, disetujui apa enggak kalau ada plan ini. Tapi insya Allah sebelum setuju saya masih ngodro biar saya setuju. Oke. Kalau Kak Akbar bagaimana Kak Akbar? Nah, jadi saya sama sih sama seperti Kak Syafiq. Dari tahun kemarin itu banyak banget yang beri saran ke saya itu buat ngadakan lomba MOBA itu. Tapi mungkin belum tepat waktunya saja, dan mungkin kalau tahun ini akan kita adakan. Oke, kalau Kak Riza? Ya, semisal gini loh Kak, kalau perubahannya MOBA itu kan secara online. Ya. Nah temannya kan nggak bisa ke sekolah atau datang, semisal kan gitu lah. Tapi setiap peserta per kelas itu dikasih kayak waktu untuk semisal sparring gitu loh, sparring game antar kelas dulu, supaya kita mudah seleksinya. Terus ada hadiahnya juga, semisal hadiahnya itu berupa ya suka voucher paketan atau uang, ya cukup buat saya Kak. Oke, lanjut. Cukup. Apakah ini saya dulu deh, apakah di antara kalian ada yang ingin mengusulkan sesuatu yang ingin dibahas, yang ingin didiskusikan di sini? Ya, program kalian yang mungkin cocok untuk di SMK Negeri 3 Kudus dan berguna untuk
siswa-siswa SMK Negeri 3 Kudus? Menurut saya kita nanam ya. Kita adakan kegiatan itu nanam pohon, tapi pohonnya itu enggak pohon hias. Kalau bisa pohon yang hasilnya nanti bisa kita manfaatkan lagi. Untuk kedepannya mungkin akan kami agendakan itu. Berarti kayak penghijauan di sekolah ya. Ya. Oke, kalau Kak Syafiq atau Kak Iza mungkin. Kak Iya dulu deh, Kak Iya dulu. Nah, semisal kalau menurut sanggahnya Kak Akbar, penghijauan. Ya, semisal lah gitu atoan acaranya ya kita wajiban aja kan penghijauan kan juga bisa mengembangkan nama baik sekolah. Semisal nanti bisa ikut lomba adiwiyata tingkat mandiri atau nasional kan juga bisa. Semisal gitu sanggahan buat saya. Oke, Kak Syafiq bagaimana? Ya, buat saya sendiri menyetujui pendapat Kak Akbar. Kita membuat kebun sekolah biar lebih indah, dan itu kan nanti bisa kita upload ke medsos dengan hashtag Skanigaku. Bisa mengikankan sekolahan kita biar banyak yang kesini gitu, Kak. Skanigaku lebih asri. Ya, Skanigaku lebih asri. Oke. Kalau selain penghijauan, Kak, misal yang lebih yang kegiatannya tuh lebih banyak geraknya selain penghijauan apalagi yang mungkin bisa mengeratkan rasa kekeluargaan antar siswa mesti antar siswa atau siswa kepada guru atau yang lainnya, bagaimana? Apakah ada kegiatan lain? Kak Hiza dulu deh, silahkan. Ya, terima kasih buat moderatornya. Ya, kalau gitu ya diadakan di bidang budi pengerti dan akhlak luhur. Contoh aja misal kita membuat video tentang ajaran budaya menghormati guru semisal gitu loh, Kak. Nah, contoh aja misalnya menggunakan salam terlebih dahulu sebelum menyapa guru. Berarti menggunakan 3S, senyum, salam, sapa. Ya, betul. Terus membuat video ajakan yang semangat buat murid-murid supaya mendongkrak semangat biar gak gabut gitu loh, Kak, semisal di rumah. Oke, kalau Kak Syafiq mungkin kegiatan apa yang akan Kakak lakukan selain tadi? Kegiatan yang saya akan lakukan, ya plan saya membuat kreativitas dari sumber daya sekolah sudah tidak terpakai, kita menampung lagi sumber daya itu yang tidak terpakai menjadi satu benda yang dengan nilai daya jual tinggi. Oke, kalau Kak Akbar mungkin ada kegiatan yang cocok selain tadi. Ya. Saya setuju. Pertama saya setuju sama Kak Syafiq karena itu juga bisa mengurangi ya seperti kayak limbah. Nah, yang kedua untuk kegiatan yang menambah mempererat silaturahmi ya. Saya kembali lagi ke agenda saya yang pertama. Kita adakan baksos. Di saat kita mengadakan baksos itu kan kita berkumpul. Ya. Kita saling tatap muka. Jadi Ya. kita bisa di situ juga kita bisa mempererat tali silaturahmi kita, dan mungkin kita kumpulnya itu enggak cuma kumpul-kumpul, enggak cuma tatap muka, tapi kita kumpulnya itu ada manfaatnya buat alam dan juga buat lingkungan sekitar. Oke Kak, tadi kan mungkin ada kegiatan seperti gelar karya dan yang lain-lain. Untuk jeda, gelar karya kan mungkin dilaksanakan bulan Desember. Sebelumnya akan diadakan kegiatan apa sebelum kegiatan itu? Kepada Kak Syafiq dulu deh, tadi kan Kak Syafiq yang melaksanakan kegiatan. Ya, terima kasih buat Mbak Eka atas soalnya yang lumayan susah. Ya. Susah banget. Ya. Tadi kan bilangnya jeda saat ada program tersebut tadi. Ya. Kita ya yang saya balik sama jawaban saya yang nomor 2 tadi. Soal mengadakan MOBA atau game online tadi. Untuk pelaksanaan MOBA itu diadakan kapan? Kan nggak mungkin setiap bulan diadakan. Ya tidak.
kita nanti diskusi lagi dengan para teman-teman tim, para panitia, gimana enaknya tanggal berapa, lihat jedanya panjangnya berapa, kita lihat timingnya, ini bisa nyampe selesainya kapan, kita lihat itu-itunya, nanti kita selesaikan tanggalnya pada hari itu juga saat kita melakukan rapat gitu. Soal ikut partisipasi atau enggak itu ya urusan nanti, yang penting kita buat plan. Satusan ada yang ikut apa enggak ya urusan saat kita nanti rapat, kita bisa bicarakan gimana biar teman-teman pada ikut, gimana caranya gitu Kak. Oke. Kalau kalian sendiri kegiatan yang cocok? Kalau saya ya usul-usul dari teman saya ya kan gini, adakan lagi lomba skani gagap lah. Terus saya jawab gini, ya nggak bisa kan ada pandemi, ya masa ya nanti sponsornya kan nggak meriah. Nah gitu Kak, semisal gitu ya saya bilang ya nggak ada skani gagap. Kalau diadakan juga ya nggak bisa, kan kita belum konsultasi sama pembinanya, sama wakil kesiswaannya, ya semisal gitu Kak. Udah. Kalau Kak Akbar nih, kegiatan apa yang cocok untuk mengisi waktu-waktu tersebut sebelum sampai di kegiatan tahunan? Nah, tuh. Seperti tadi, kalau Kak Safi kan setelah apa? Contohnya kayak kita adakan apa tadi Kak? Ya, gelar karya atau Iya. karya gitu kan. Ya, Kak. Nah, itu kan pasti setelah itu kan ada waktu luang untuk acara selanjutnya. Nah, setelah itu kita mungkin salah satunya kita bisa adakan baksos tadi, atau kita mungkin kita bisa bagi-bagi masker gratis untuk warga sekitar kan. Ya. Di sekitaran sini kan masih banyak yang acuh atas apa untuk pandemi ini kan Kak. Ya, Iya. Tuh kali ini itu dulu Kak. Oke. Oh silakan diminum. Lupa. Iya saya lupa. Maaf. Itu gue bisa meronta-ronta. Gue buat teman-teman dan minum. Kepada yang di rumah, apakah kalian sudah mendapatkan pilihan yang cocok untuk menjadi pemimpin setelah periode sebelumnya? Kepada masing-masing calon, saya beri kesempatan untuk mempromosikan dirinya sendiri supaya dipilih oleh teman-teman yang lain. Kenapa sih saya harus memilih kamu? Kenapa kamu cocok untuk menjadi pemimpin begitu? Dari Kak Akbar dulu pas calon pertama. Ya. Sini saya apa? Agenda saya kan untuk menanam pohon. Nah, di sini saya mau membuat SMK itu lebih asri dan kita membuat lingkungan SMK lebih bersih, lebih sehat. Jadi mungkin apa? Untuk selanjutnya saya mohon dukungannya kepada kalian semua. Jangan lupa pilih nomor satu organisasi, satu pikiran, satu tujuan. Tujuan kita membuat SMK lebih maju dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Calon ketua kedua, Kak Syafiq, silahkan dipromosikan. Ya. Saya di sini sudah menampung aspirasi kalian yang meminta agar diadakan apa, inikah itu, yang insya Allah akan bisa dilaksanakan pada hari hanya. Dan jangan lupa pilih nomor urut 2 Muhammad Syafiq dan Eko Joko Cahyono. Kerja keras dengan kreativitas. Jangan dilihat dari tinggi badannya, dilihat dari hasil kerja kerasnya. Cukup sekian, terima kasih. Oke, untuk calon ketiga, Kak Hiza, silahkan dipromosikan. Aku cuma ada simpel saja, berjayakan 5S. Salam, sopa, santun. Siapa? Sapa. Nah, Salam, senyum, sapa, sopan, santun. karena Ya. apa? Siswa di sini masih acuh tak acuh kepada guru walaupun dan juga sama kakak kelasnya. Jangan lupa pilih nomor 3. Rijal Dori dan Nur Aulia. Oke, sudah tidak ada promosi lagi? Cukup? Jangan lupa pada tanggal 19 November tahun 2020 akan ada pemilihan calon ketua OSIS SMK Negeri 3 Kudus
periode 2020-2021 pukul 8 sampai pukul 1 siang. Jangan sampai golput, karena ini akan menjadi pemimpin kalian 1 tahun ke depan, akan menampung aspirasi kalian supaya kalian bisa tetap beraktivitas, bisa tetap berkarya, dan bisa tetap berekspresi. Catat tanggalnya, jangan lupa, oke? Jangan sampai golput ya. Terima kasih kepada Kak Akbar, Kak Syafiq, dan Kak Hia yang sudah mau ikut debat hari ini. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan yang lainnya. Bisa dimaafkan? Ya, bisa. Lumayan lah, lumayan. Oke. Saya Eka Putri Anggraini. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.